Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022, saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia, Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kemarin kita merenungkan tentang Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Memang ada 2 versi. Pada Injil Lukas lebih singkat, pada Injil Matius lebih panjang dan lebih lengkap. Tetapi bukan soal rumusnya, tetapi semangat dasar di balik doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Dan hari ini saudara-saudari, kita diingatkan bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan bagaimana berdoa. Sekurang-kurangnya ada 3 yang bisa dikatakan bagaimana Yesus mengajarkan kita berdoa. Bagaimana berdoa? Yang pertama saudara-saudari, berdoa itu mesti dengan penuh keyakinan, dengan iman, dengan kepercayaan. Bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta kepada Bapa akan dikabulkan. Berdoalah dengan iman, sebab doa itu besar kuasanya apabila didoakan dengan penuh iman. Mengapa? Karena Allah kita adalah Bapa yang baik, yang akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya, apalagi kalau itu adalah sesuatu yang sungguh sangat dibutuhkan. Dia Bapa yang baik, percayalah kepadanya. Yang kedua saudari-saudara, berdoa dengan tidak malu-malu seperti pengemis yang meminta-minta. Berdoa seperti ini saudari-saudara dapat dikatakan berdoa dengan penuh ketekunan, dengan tidak jemu-jemunya. Dan yang ketiga, berdoa dengan meminta yang terbaik dari Tuhan. Apa yang terbaik yang dapat kita mohon, yang dapat kita minta kepada Bapa, saudara-saudari, tidak lain adalah Roh Kudus.
Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apakah dengan demikian Bapa akan mengabulkan setiap permohonan yang kita sampaikan kepadanya? Kalau sudah disampaikan penuh iman, sudah dengan tekun, kemudian sudah dengan meminta yang terbaik, apakah lalu kemudian segala sesuatu semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan? Saya pikir ini perlu kita renungkan. Sabar dulu. Tidak mesti segala sesuatu yang kita minta, apapun itu, akan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaan lebih lanjut, kalau tidak dikabulkan, apakah itu berarti bahwa kita belum beriman? Kita kurang percaya kepada Tuhan. Tentu saja saudara-saudari, ada satu hal lagi yang Yesus ajarkan kepada kita, tidak dalam perikop hari ini, tapi ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu juga diajarkan dalam doa Bapa kami, saudara-saudari. Jadi yang terbaiklah yang akan diberikan Bapa, yang seringkali bukan seperti apa yang kita pikirkan. Kita ingin ini, kita minta. Kita ingin itu, kita minta. Padahal belum tentu itu adalah sebuah kebutuhan. Dan kalaupun kebutuhan, belum tentu itu adalah yang terbaik untuk kita menurut kacamata Tuhan sendiri. Tetapi saudara-saudara, kita diajarkan untuk tidak jemu-jemunya berdoa. Untuk tekun, untuk berkanjang dalam doa. Kita minta dengan penuh iman, kita tekun meminta kepada Bapa, dan kita minta yang terbaik menurut Tuhan, bukan terbaik menurut kita. Ingatlah saudara-saudara, bahwa Tuhan itu bukanlah semacam ATM atau mesin otomatis, di mana Dia akan mengeluarkan apa saja yang kita minta atau kita perintahkan. Tuhan bukan ATM. Tuhan juga saudara-saudara bukan katakanlah supermarket atau hypermart yang menyediakan segala sesuatu dalam sekejap apa saja yang kita butuhkan. Tuhan bukan seperti itu. Dia menjamin hidup kita, tapi tidak berarti dia kemudian menyediakan serba-serbi kebutuhan kita. Karena seringkali sebagai manusia kita susah membedakan apa itu keinginan dan yang mana itu kebutuhan. Tetapi semangat dasarnya saudara-saudari adalah bahwa berdoa mesti dengan iman, berdoa dengan tekun, dan meminta yang terbaik. Hasilnya, serahkan kepada Tuhan dengan penuh iman. Katakanlah, jadilah kehendakmu. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Santo Ignatius Loyola, saudara-saudari, mengajarkan, katakanlah, satu nasihat bijak dengan mengatakan begini dalam kaitan dengan doa. Berusahalah sekuat tenaga, seolah-olah keberhasilanmu tergantung pada kerja kerasmu. Sebaliknya, percayalah sepenuhnya kepada Allah, seolah-olah semuanya bisa terjadi hanya karena kemurahan Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, jangan jemuh-jemuh untuk berdoa. Dan kalau berdoa, berdoalah penuh iman. Dan ketika berdoa, mintalah apa yang terbaik dari Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa bersyukur. Mohonlah kepada Tuhan apa yang sungguh Anda butuhkan. Dan biarkan yang terbaik dari Tuhan yang akan diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong. Setia mendoakan kita semua. Amin.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami bagaimana berdoa. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti bagaimana kami harus berdoa dan memohon kepadamu. Engkau mengetahui diri kami jauh lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tambahkanlah dan sempurnakanlah apa yang kurang dalam diri kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang maha baik, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.